Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang cara belajar biar kamu cepat siap untuk kerja. Ya, jadi biar kamu cepat siap untuk kerja, kamu bisa praktekkan cara belajar ini. Ya, tapi sebelum itu, biar kamu jadi jauh lebih sukses dan produktif, silakan kamu cek link yang ada di deskripsi. Ada beberapa tools yang bisa kamu download secara gratis biar kamu jauh lebih sukses dan juga jauh lebih produktif. Ya. Oke, jadi gimana sih caranya biar cepat siap untuk kerja? Tentu kita harus belajar gitu ya. Kita mau menjadi apa dulu, kita tahu untuk mau menjadi apa dulu, lalu kita harus belajar mencapai ke sana. Nah, pertanyaannya, cara belajar seperti apa yang paling efektif? Berdasarkan pengalaman saya, dan saya belajar dari orang lain juga, memang kalau kita belajar di buku, ikut seminar, ikut training, nah itu memang kita akan belajar, kita akan memahami secara pengetahuan. Ya, secara knowledge gitu, kita akan jadi tahu, ya. Tapi coba bayangin kalau misalnya ada orang yang mau berenang, ya. Terus dia pergi ke Gramedia beli buku cara jago renang gitu. Terus dia udah belajar, plus dia nonton YouTube misalnya. Terus dia nyemplung di tengah laut. Dia mau coba berenang dari tengah laut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti dia akan tenggelam. Pasti dia akan kelelep kayak gitu. Karena dia belum fasih, belum jago. Baru hanya sekedar tahu, tapi belum bisa gitu. Akhirnya bisa jadi tenggelam. Sama juga ketika kita mau di pekerjaan. Kalau kita mau lebih siap untuk bekerja, kita harus melatih diri kita. Kita harus mendevelop diri kita. Nah, buat kamu yang mau kerja, gimana caranya untuk mendevelop skillmu jauh lebih mantap kayak gitu. Nggak cuma sekedar tahu, tapi bisa. Maka dari itu, kamu harus satu yang namanya praktek. Ya. Kamu misalnya mau bekerja sebagai seorang digital marketer. Ya berarti kamu nggak cuma sekedar belajar teori tentang digital marketing, namanya customer journey, fase awareness, consideration, decision, oke, good, kamu tahu. Tapi itu aja nggak cukup. Biar kamu lebih siap untuk bekerja, kamu harus praktek. Kamu harus coba jualan, coba memasarkan sebuah produk atau jasa, sehingga kamu benar-benar bisa, nggak cuma tahu tapi mampu, tapi bisa gitu ya. Jadi kamu harus praktek. Dan satu prinsip yang penting ketika kamu masih di awal-awal karir, ini saya pelajarin dari guru saya, Patung Desemwaringin, adalah kita nggak boleh hitung-hitungan. Ya, jadi baru masuk gitu kita langsung minta, oh saya mau gajinya sekian, yang gede, kalau kecil nggak mau gitu. Padahal kita masih baru. Nah, kalau di awal karir, saran saya kamu fokus untuk memiliki kemampuan yang kamu butuhkan, mendapatkan pengalaman yang kamu perlukan, mendapatkan networking yang kamu butuh. Nah, itu yang paling utama kayak gitu. Jadi di awal karir jangan hitung-hitungan dulu. Kayak saya dulu, saya mau siap untuk menjadi seorang HR manager. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah waktu itu saya bahkan memberikan gratis konsultasi. Dan saya manage salah satu perusahaan fisioterapis di Surabaya waktu itu. Dia punya beberapa klinik, saya handle kayak gitu. Dan di awal saya nggak langsung minta bayaran. Kenapa? Karena yang saya perlukan paling utama itu adalah pengalaman dan mengasah kemampuan saya. Ya, akhirnya saya lakuin meskipun karena yang saya lakukan itu berdampak positif, akhirnya dibayar juga dan akhirnya ya tetap saya terima gitu kan. Kalau dibayar ya tetap diterima, jangan ditolak juga. Terus saya juga masih ingat di tahun 2017 atau 18-an itu saya juga mau bisa jago lah tentang digital marketing. Akhirnya saya masuk ke perusahaan startup gitu ya. Kalau nggak salah sekitar setahun di sana saya bekerja, saya praktek digital marketing segala macam ya, dari iklan, dari email marketing dan lain-lainnya. Saya praktek. Dari situ saya jadi mampu untuk mengelola digital marketing tadi. Itu yang akhirnya saya lakukan. Nah, saran buat kamu, kalau kamu sekarang masih di awal-awal karir atau masih kuliah gitu ya, kamu bisa mulai, yang pertama kamu bisa mulai kerja gitu ya. Meskipun nggak dibayar mahal di awal nggak apa-apa, kamu tetap jalanin karena yang paling penting pengalaman dan kemampuan kamu. Atau kamu juga bisa, kalau biasanya dulu tuh ada yang magang kayak gitu ya. Magang itu juga salah satu bentuk kamu bisa punya pengalaman, bisa punya kemampuan, sehingga kamu bisa lebih siap untuk bekerja. Ya, jadi saran saya kamu mulai dapetin pengalaman dan asah kemampuanmu, gak cuma sekedar belajar tapi langsung praktek. Kamu bisa offer kemampuanmu secara gratis atau
murah di awal, it's okay untuk dapat pengalaman dan kemampuan. Atau kamu bisa apply kalau ada lowongan magang atau volunteer, nah kamu bisa apply di sana. Dan melalui konten ini saya juga mau share bahwa podcast pengembangan diri pun juga saat ini sedang membuka kesempatan buat kamu yang ingin dapat pengalaman, yang ingin magang lah ya. Magang, tapi kalau di saya ada fee-nya gitu ya. Kalau kamu magang di saya, kamu akan mendapatkan fee yang ya mungkin tidak terlalu besar tapi lumayan lah buat beli pulsa, buat makan lah, ya lumayan lah ya buat gitu. Jadi kalau kamu tertarik magang di podcast pengembangan diri, kamu silakan bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.